Dan untuk mengetahui lebih jauh peran Pertamina dalam mengembangkan energi di tanah air, berikut petikan wawancara dengan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati beberapa waktu lalu. Memastikan bahwa BBM, LPG harus selalu tersedia dan terjangkau oleh masyarakat. Terjangkau ini artinya harus selalu ada. Nah, untuk itu maka Pertamina yang hari ini memberikan kontribusi 68% dari produksi minyak nasional dan 33% kontribusi dari produksi gas nasional diproduksi dari subholding upstream Pertamina. Dan ini terus kita lakukan, kita melakukan investasi cukup besar di upstream ini, sekitar 55-60% investasi kita dialokasikan untuk melakukan eksplorasi di upstream ini. Berikutnya adalah setelah BBM ini adalah aksesibilitas. Kita harus bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa mengakses energi ini. Program kita selain kita ada SPBU yang biasa pada umumnya ada 7.000 lebih, kita juga membangun yang namanya Pertashop. Jadi ini sampai ke desa-desa. Selain kita menyediakan BBM, kita juga ada program yang namanya One Village One Outlet. Ada 60.000, malah sekarang 64.200 desa yang kita sudah sediakan untuk agen-agen LPG maupun suplai BBM. Dan yang paling membedakan Pertamina dengan perusahaan lain adalah program BBM satu harga. Dan dari sisi affordabilitas, karena kita memahami bahwa daya beli masyarakat tidak semuanya sama. Jadi melalui program pemerintah, baik itu BBM subsidi maupun penugasan, Pertamina memastikan bahwa layanan tersedia. Namun selain itu untuk BBM non subsidi, kalau kita bicara tentang kontribusi 2022, itu kan harga minyak lagi naik ya. Seharusnya kan harga Pertamax itu ikut naik. Tapi kita memahami bahwa masyarakat memerlukan Pertamax dan kita harus menjaga daya belinya. Jadi sebagai BUMN, kita memang tidak hanya semata menghasilkan keuntungan, tapi bagaimana kita juga memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Itu yang ketiga ya, affordability. Yang keempat adalah acceptability. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, maka Pertamina kemudian untuk mengurangi karbon emisi juga menjalankan program mandatori B30. Dari mulai B2,5 sampai dengan tahun kemarin ini B30. Artinya apa? 30% solar itu diganti dengan bahan bakar nabati yang berbasis CPO, di mana CPO ini banyak sekali. Kita dianugerahi CPO di Indonesia ini. Dengan mengurangi 30% solar diganti dengan BBM ini, maka ada devisa negara yang dihemat sebesar 122 triliun di tahun 2022. Dan bisa menurunkan karbon emisi 28 juta ton. Karbon emisi ini berhasil kita turunkan. Jadi kita menyediakan BBM yang bisa lebih diterima oleh lingkungan, jadi lebih baik. Nah, yang terakhir adalah sustainability. Jadi energi ini harus selalu ada, maka kita harus menyediakan energi yang lebih sustain. Untuk sustainability ini kita kemudian mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik itu geothermal, kemudian ada matahari, kemudian air, tidal, ada banyak yang bisa kita gunakan. Jadi 5 ini aspek inilah yang kita berikan kepada negara dan masyarakat selain dari tadi pendapatan negara dari sisi aspek finansial.